Namun setelah diperiksa, ternyata kondisi mayat Leslie pada saat itu sangat-sangat mengenaskan, yang dimana ia ditemukan dalam posisi duduk setengah telanjang dan setengah tubuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Eri Pranata di Jejak Misteri. Hari ini kita akan membahas tentang pembunuhan lagi teman-teman, yang dimana pembunuhan kali ini adalah pembunuhan yang dilakukan tidak secara instan, namun dilakukan selama bertahun-tahun. Dalam artian pembunuhan ini nggak langsung dibunuh orangnya, korbannya, tapi dibiarkan begitu saja. Bisa dibilang mungkin penyiksaan yang berujung pada kematian gitu ya. Jadi dia disiksa selama bertahun-tahun, setelah itu sampai akhirnya si korban meninggal dunia. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke topik pembahasan kali ini adalah kasus pembunuhan seorang wanita yang bernama Leslie. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 Januari 2022 di Slaughter, Louisiana. Kasus ini berawal dari sebuah panggilan telepon seorang wanita yang bernama Sheila Fletcher berusia 64 tahun. Ia berusaha menghubungi 911 atau polisi pada jam 2 pagi tanggal 3 Januari 2022. Ia memberikan informasi kepada polisi bahwa anaknya ditemukan telah tewas. Mendengar hal tersebut, polisi pun langsung bergegas menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya polisi di lokasi kejadian, di sana sudah ada Sheila Fletcher dan juga suaminya yang bernama Clay Fletcher yang berusia 65 tahun. Nah, mereka siap memberikan keterangan kepada polisi akan apa yang terjadi di sana. Menurut Clay dan juga Sheila Fletcher, mereka baru saja kembali dari luar kota seminggu sebelum anaknya meninggal. Anak yang meninggal tersebut bernama Leslie, yaitu putri satu-satunya dari Sheila dan Clay Fletcher. Lalu polisi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan akhirnya ditemukanlah mayat Leslie terkubur di dalam sebuah sofa yang ada di ruang tamu rumah tersebut, yang dimana pada saat itu tercium bau kotoran yang sangat menyengat. Namun setelah diperiksa, ternyata kondisi mayat Leslie pada saat itu sangat-sangat mengenaskan, yang dimana ia ditemukan dalam posisi duduk setengah telanjang dan setengah tubuhnya itu masuk ke dalam lubang sofa. Pada saat itu juga diketahui dari ujung kepala hingga ujung kakinya dipenuhi dengan urin, kotoran, belatung, serta tubuhnya dipenuhi dengan luka gigitan serangga. Pada saat itu juga berat Leslie hanya mencapai 43 kg. Setelah menemukan mayat Leslie, lalu tim forensik melakukan penyelidikan, yang dimana memang kasus ini sangat-sangat jarang terjadi dan juga bisa dibilang sangat janggal dan juga aneh. Kenapa dia bisa meninggal dalam posisi yang dipenuhi dengan kotoran, terus juga tubuhnya bisa sampai masuk ke dalam sofa tersebut, yang dimana artinya kan dia sudah lama ada di sofa tersebut sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ini sangat janggal sebenarnya teman-teman. Berdasarkan hasil laporan forensik, kematian Leslie disebabkan oleh beberapa hal seperti kelaparan, malnutrisi, luka badan, dan juga infeksi tulang. Tim forensik juga menyatakan bahwa Leslie meninggal dunia beberapa jam sebelum laporan tersebut. Ketika diselidiki lebih dalam dan telah dilakukan interogasi yang mendalam terhadap Clay dan juga Sheila Fletcher, akhirnya polisi menemukan sebuah fakta yang sangat-sangat mencengangkan. Fakta yang sangat mengejutkan tersebut adalah ternyata Leslie ditinggalkan di sofa tersebut selama 12 tahun. Yang dimana itu berarti Leslie tidak pernah beranjak dari sofanya selama kurang lebih 12 tahun. Menurut keterangan Clay dan Sheila Fletcher, ketika Leslie berusia 14 tahun, ia digambarkan sebagai anak yang sangat periang. Namun sayangnya Leslie harus diberhentikan sekolah karena memang ia mengalami gangguan jiwa atau autis, serta juga perilakunya yang sudah sangat susah dikendalikan. Maka dari itu ia tidak dilanjutkan bersekolah, namun hanya dirawat di rumah. Seiring waktu berlalu, menurut Clay dan Sheila Fletcher, Leslie menderita sebuah penyakit atau sejenis sindrom yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Hanya saja rekam medis Leslie pada saat itu belum diperoleh oleh polisi untuk diselidiki lebih dalam.
Namun yang sudah pasti adalah Leslie memang menderita gangguan kecemasan dan juga seorang autis. Setelah Clay dan Sheila Fletcher diinterogasi lebih dalam, mereka mengatakan bahwa mereka sering kali membersihkan dan memberi makan Leslie. Namun, memang Leslie sendiri menolak untuk pindah dari ruang tamu tersebut karena gangguan kecemasan. Nah, bisa dibilang sofa tersebut adalah satu-satunya tempat yang nyaman bagi si Leslie. Yang dimana Leslie sendiri memang memutuskan untuk duduk di sana selama bertahun-tahun. Sekaligus juga sofa itu digunakan sebagai tempat buang air kecil dan buang air besarnya. Sementara itu, Clay dan Sheila Fletcher juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah membawa si Leslie untuk berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Karena memang pada saat itu Leslie katanya tidak pernah mengeluh kesakitan. Ini yang sakit sebenarnya orang tuanya sih ya. Anaknya sudah dilihat tidak baik-baik saja gitu loh. Karena udah autis juga mengalami gangguan kecemasan. Itu kan sudah termasuk sakit gitu ya. Namun di sini janggal banget teman-teman. Kenapa orang tuanya si Leslie dengan teganya membiarkan Leslie begitu saja, tidak pernah melakukan check up atau menanyakan ke dokter atau mungkin membawa Leslie ke rumah sakit untuk berobat gitu. Ini kan suatu tanda tanya besar, kenapa gitu loh. Nah, pernyataan dari Clay dan Sheila Fletcher ini memang sangat sulit dipercaya oleh banyak orang. Bahkan orang-orang menganggap bahwa hal ini merupakan sebuah aksi kejahatan. Bisa dibilang pengabaian yang dilakukan secara kejam gitu loh. Bisa dibilang ini adalah suatu pembunuhan yang dilakukan secara perlahan. Ya kan, jadi anaknya sakit, nggak pernah dibawa ke rumah sakit, nggak pernah diperiksain gitu. Kok tega ya kan? Nah, dugaan pengabaian tersebut lebih dikuatkan lagi dengan status dari Sheila Fletcher yang dimana dia diketahui bekerja sebagai polisi dan juga petugas pengadilan di salah satu kota kecil yang bernama Becker. Dan baru-baru ini juga dia diketahui menjadi asisten jaksa di kota Zachary. Sedangkan Clay Fletcher diketahui bekerja sebagai karyawan di sebuah organisasi amal. Ya bisa dibilang mereka adalah orang yang berpendidikan serta ekonominya berkecukupan. Namun kenapa hanya mengurus seorang gadis atau anak tunggalnya saja? Mereka selalai itu. Apakah memang mereka sengaja melakukan hal tersebut karena mereka tidak suka dengan anaknya? Nah, karena banyaknya kejanggalan, polisi akhirnya menginterogasi Clay dan Sheila Fletcher lebih dalam. Akhirnya mereka mengaku bahwa pada tahun 2010, mereka sebenarnya pernah mengunjungi seorang dokter, yang dimana mereka bertujuan untuk mendiskusikan atau menanyakan tentang penyakit si Leslie. Nah, pada saat itu, dokter yang diajak konsultasi memberikan saran untuk membawa Leslie berobat serta mendapatkan perawatan untuk penyakit yang dideritanya. Namun anehnya adalah Sheila dan Clay Fletcher tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya, menurut Clay dan Sheila Fletcher, setiap harinya mereka hanya membersihkan dan juga memberi makan si Leslie. Hanya upaya itu saja dilakukan, tidak ada upaya lebih untuk memeriksakan Leslie ke medis gitu mungkin. Ya bisa dibilang ini seperti orang tua yang sudah tidak menganggap anaknya ada gitu. Jadi Leslie diperlakukan layaknya seperti binatang yang dimana dimandikan dan juga diberikan makan begitu aja, tanpa adanya kasih sayang seperti itu. Nah, akhirnya muncullah seorang dokter yang memberikan pernyataan dan juga dugaan. Dokter ini adalah salah satu dokter yang mengotopsi mayat Leslie pada saat itu. Dokter ini bernama Ewald David Beckham. Menurut bukti dari Dr. Beckham, dia menyatakan bahwa Leslie sudah ada di sofa tersebut selama 12 tahun. Dr. Beckham juga mengatakan kepada media bahwa catatan medis Leslie menunjukkan tidak adanya dokter pribadi yang menangani dia, serta juga tidak pernah mendapatkan perawatan sama sekali. Dr. Beckham juga menyatakan bahwa kematian Leslie ini merupakan sebuah kasus kriminal yang sangat-sangat tidak manusiawi yang pernah dilihatnya. Bahkan pada saat itu, Dr. Beckham pun menangis dan juga tidak nafsu makan selama seminggu setelah mengotopsi tubuh Leslie. Nah, akhirnya setelah dikumpulkan berbagai bukti, berbagai keterangan, berbagai saksi, serta juga pengakuan dari Sheila dan Clay Fletcher, akhirnya mereka ditangkap secara resmi pada awal bulan April 2022. Akhirnya mereka berdua didakwa sebagai kelalaian dan pengabaian anak serta pembunuhan tingkat 2 atas kematian Leslie yang pada saat itu berusia 36 tahun. Sampai video ini dibuat masih belum pasti tanggal persidangan mereka dimulai. Ya, kita sama-sama aja ya berdoa agar Clay dan Sheila Fletcher mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya. Kita juga bersama-sama berdoa untuk Leslie
agar ia bisa rest in peace, tenang di alam sana, menyatu dengan Tuhan. Well, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, pendapat, atau mau menambahkan, mengkoreksi, atau mungkin kalian punya ide-ide konten yang asik buat kita bahas di video berikutnya, boleh banget buat kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget buat klik like dan share. Terus kalian bisa support aku dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.